Makanya saya bilang, jadi pengurus itu yang ngerti olahraga, jangan yang nggak ngerti olahraga gitu. Minimal dia pelaku olahraga, jadi tahu. Pelaku olahraga pasti bagus, Pak. Iya. Lah ini nggak ngerti apa-apa soal olahraga angkat besi. Salam Nusantara, sahabat Oponus, salam olahraga. Kali ini kita sedang berada di Guda Coffee di seputaran Senayan. Oponus kali ini akan bincang seputar olahraga. Kali ini Oponus kehadiran tamu istimewa, Fatmawati Abdul Wahid Oli. Oli adalah sebuah predikat yang disematkan oleh Indonesian Olympian Association, yaitu organisasi yang mewadahi seluruh atlet Indonesia yang pernah berlaga di ajang multi-event Olimpiade. Saat ini IOA diketuai oleh Ibu Yayu Basuki dan Bang Taufik Hidayat sebagai sekjen, dan bendahara umum adalah Lingling Agustin. Jadi ketiganya adalah dari cabang olahraga tenis lapangan, bulu tangkis, dan tenis meja. Itulah komposisi dari para pengurus IOA. Kita akan mengupas tuntas, bincang tentang torehan prestasi dari Sri Kandi Putri Indonesia yang telah mampu mengangkat nama baik bangsa Indonesia di ajang internasional, mampu mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Untuk lebih dalamnya perjalanan torehan prestasi Fatmawati Oli, kita akan berbincang bersamanya. Selamat siang, Kak Fatmawati. Salam olahraga. Jaya. Luar biasa. Wih. Terima kasih nih. Terima kasih sudah bisa bincang-bincang. Ini Oponus, opini orang Nusantara, ingin mengungkap, menguak, menelusuri torehan prestasi dari Kak Fatmawati nih. Pertama kali jatuh cinta di cabur angkat besi ini gimana ceritanya ini? Iya, pertama-tama itu saya di Makassar. Oke. Saya itu bukan hanya satu cabur. Saya ikut renang, balap sepeda, bahkan sebagian bela diri. Tapi setelah latihan fisik di stadion, lewatlah tuh di gedung olahraga angkat besi. Jadi pelatihnya waktu itu Charlie Deptios dan Hengki Irawan. Oke. Nah, mereka lihat mungkin fisik saya bagus, ditarik. Nah, setelah itu dikasih pilihan, mau ikut balap sepeda apa mau angkat besi. Kalau angkat besi bulan depan ada pertandingan. Udah digenjot saya tuh. Sambil latihan balap sepeda, saya digenjot angkat besi. Ternyata 3 bulan latihan langsung ikut bener. Medali emas ke jurnas. Langsung pecah rekor. Di usia berapa itu? Di usia berapa? 17 tahun. 17 tahun ya, sudah menorehkan medali emas di tingkat nasional. Ya. Luar biasa. Waktu itu angkatan berapa berat? Waktu itu 85 sama 65. 85 dengan 65 iya, 3 bulan latihan. 3 bulan latihan sudah menjadi juara nasional. Iya. Setelah itu langsung pelatnas. Masuk pelatnas. Ikut PON tahun 89. Oke. Langsung dapat emas, terus langsung pelatnas. Pelatnas nggak berapa bulan ikut kejuaraan dunia, langsung perunggu. Ikut PON memperkuat daerah mana? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya, memang pertama kali karir di bidang angkat besi ini berawal dari sana ya. Setelah itu ikut pelatnas? Ikut pelatnas, pelatnas Asian Games tahun 90 di Beijing. Ya. Alhamdulillah saya meraih perak, pelatihnya Surenda Nasution.
Luar biasa ini begitu ikut kejuaraan pasti langsung naik podium ya. Alhamdulillah setiap ikut kejuaraan pasti naik podium. Iya, iya, iya. Sampai akhir. Istimewa. Nah, perjalanan sampai menjadi eh, juara dunia pada kejuaraan angkat besi dunia 1997 ceritanya gimana ini? Sebenarnya panjang ya, Iya, karena iya. hambatannya itu karena saya satu status menikah ya. Saya menikah tuh 92 setelah SEA Games. Setelah SEA Games. Ya, bahkan kayak sebelum SEA Games deh. Berapa bulan masuk pelatnas saya nikah berapa hari saya balik lagi ke pelatnas. Alhamdulillah 91 di Filipina tuh saya meraih medali emas. Ada medalinya sini. Luar biasa ini sahabat Opponus, kita lihat begitu penuh cucuran keringat ya. Sebagian kecil nih Ini medalinya. masih sebagian kecil torehan yang sudah kelas dunia ini ya. 97 kemudian road menuju Olimpiade Athena ini seperti apa? Ya, karena di angkat besi itu selain kita kan tanggung jawab setelah menikah kan kita punya rasa tanggung jawab juga sama keluarga ya. Iya. Jadi pasti fokus kita Agak terbelah. terbagi ya. Ya. Oke. Tapi saya berusaha maksimal berjuang dan fokus sama target gitu. Karena selama ini kan memang saya beban harus medali gitu. Jadi alhamdulillah setiap kejuaraan itu selalu menghasilkan medali, mau itu medali perak, perunggu atau emas. Iya. Kalau kejuaraan-kejuaraan Asia, internasional. Pra-Olimpiade. Pra-Olimpik itu 2003. Kami 2003. ya latihan di Cina 3 bulan. Setelah pulang dari Cina, kita langsung ikut Pra-Olimpik. Saya dapat meraih medali perak. Luar Medali perak, biasa. lolos. Iya, iya. Waktu itu kan Zona ya? belum ada apa namanya poin-poin gitu belum. Oh, Jadi seleksi 6 besar ya. Iya. Di pra Olimpik inilah ininya apa namanya Tolak ukurnya tolak ukurnya untuk bisa berangkat ke Athena. ya. Oke. Nggak sekarang kan ikut kejuaraan ngambil poin. Ambil poin, dihitung poin ya. Kalau dulu itu susah, harus masuk di Ada seleksi dulu kayak pra Olimpik gitu. Luar biasa. Nah, ini cabang olahraga angkat besi itu masuk dalam salah satu cabur Unggulan. grand besar unggulan ya Iya. dari Kementerian Pemuda dan Betul. Olahraga ya. Karena memang torehan prestasinya bisa dianggap stabil ya. Betul. Nah, berdasarkan banyaknya pengalaman itu, Hmm. kalau melihat hari ini, itu bagaimana kesinambungan dan perawatan prestasi yang dilakukan oleh semua unsur terkait, baik Kemenpora, KONI maupun PB, itu seperti apa garis besarnya? Ya kalau saya sih ya pendapat ini Iya. sebagai mantan atlet, kalau bisa lebih apa ya lebih meluas gitu perhatiannya. Iya. Jangan hanya di beberapa bidang unggulan. Iya. Karena kalau kita tidak memperhatikan cabur-cabur lain, kita bakal ketinggalan. Jadi sebaiknya mereka itu ada perhatian lah di tiap cabur. Mungkin seperti tenis, ya kan, cabur-cabur lain yang istilahnya pernah menorehkan prestasi di internasional itu kan perlu gitu, perlu perhatian besar. Tentunya kan harus bekerja keras, mungkin dari Menpora ke PBPB gitu kan. Jangan hanya satu cabur beberapa cabur unggulan gitu. Jadi cabur-cabur lain tertinggal. Ya saya nggak bilang iri atau gimana ya. Dia harus fokus gitu ke semua cabur karena biar bagaimana kan di Indonesia ini banyak cabur-cabur yang ada yang tertinggal, mungkin tertinggal karena ya saya nggak tahu apa kurang peduli apa bagaimana lah, semua cabur punya masalah tersendiri lah ya. Iya. Sepanjang itu paling tidak ini legenda hidup yang pernah lolos ke sana kan menjadi tolak ukur Iya. lah. Kalau yang dulu saja di tahun 2004 saja ya kan sudah bisa lolos Olimpiade.
masa di tahun sekarang ini tidak lolos? Artinya kenapa? Ya kan, artinya kenapa? Artinya begini, kami sebagai masyarakat pecinta olahraga, karena negara dan olahraga itu satu tarikan nafas ya. Olahraga adalah bukti eksistensi sebuah negara. Iya. Sejauh ini keterlibatan pemain Olimpiade terhadap cabang olahraga sendiri di dalam itu seperti apa? Apakah dilibatkan ikut dalam struktur menjadi pelatih atau menjadi motivator atau menjadi paling tidak menjadi bagian dalam? Iya. Ya, bagian dalam sebagai penyemangat lah. Mungkin atlet-atlet itu akan beda feelingnya ketika sudah mantan atlet juga. Iya, ini sudah di-touch sama memang betul-betul Olimpian gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau khusus ya, khusus di angkat besi sendiri ada tiga mantan atlet yang berkecimpung di angkat besi di PB. Iya. Ada Bang Hadi, ada Coach Dirja, ada junior saya Sri Indriani. Selebihnya itu di luar dari Olimpik. Saya setuju banget kalau ada Olympians ya, pada umumnya tuh ikut di organisasi seperti PBPB gitu kan. Paling tidak jadi pelatih kah, pengurus kah ya. Apalagi seperti ya, kalau saya mungkin orang nggak usah nanya ya, orang kamu di mana, kamu sekarang gimana gitu. Saya juga bingung jawabnya gimana gitu. Tapi kalau saat ini di PAPSI itu ya saya lihat ya itu juga sepanjang tahun tuh berapa tahun ke belakang ini itu juga yang berkecimpung. Ya nggak ada perubahan lah, masih itu aja di dalam. Jadi kalau menurut saya cobalah kita ini kan mantan atlet Olimpian, perlu juga gitu loh menyalurkan pengalaman kami ke bidang yang kami geluti, contoh angkat besi. Terus kalau kekurangnya apa atau mungkin kebijakannya apa, ya perlulah sharing-sharing sama ya, sharing atau mungkin diseleksi gitu loh. Ya, sepakat. Ya. Artinya dilibatkan langsung ya. Karena contoh saya itu dari Kabupaten Bekasi dulu melatih ya. Atlet saya putra-putri itu masuk ke pelatnas. Tapi ternyata cuma atletnya doang yang masuk. Tapi saya kan nggak boleh egois. Sebagai pelatih kita mendahulukan prestasi. Kalau kita egois nggak masukin ya kan atletnya kasihan. Jadi saya itu berusaha demi prestasi atlet ya kita dorong menyemangati gitu loh. Jadi untuk sekelas pemain Olimpian pegang pelatihan tingkat kabupaten. Saya pegang kabupaten ya. Ini mungkin ada yang perlu dibenahi karena antara pelatih, atlet, sarana dan prasarana, kejuaraan itu kan satu kesatuan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin hemat kami seyogyanya paling tidak berangkat pegang provinsi lah. Kita ada 38 provinsi ini. Ada berapa atlet angkat besi sekarang? Banyak Pak. Yang putri? Banyak, nggak terhitung. Sekarang itu banyak. Atletnya banyak. Yang Olimpian? Kalau Olimpian tuh ada. Olimpian putri itu bisa dihitung jari. Oke, di bawah 10? Di bawah 10. Paling 5. Paling mungkin kalau nggak salah 5 putri. 5 kalau nggak salah itu 5. Ini kalau 5 sampai 6 itu almarhum 1. Kalau yang ada sekarang disebar di setiap provinsi, kemudian bertanggung jawab secara moral dan prestasi untuk mengadu ya siapa yang paling baik, saya kira pertumbuhannya akan luar biasa. Ini di samping apa ya, animo masyarakat terhadap angkat besi ketika misalnya kembali ke daerah ke Sulawesi Selatan dulu ya, misalnya kembali ke daerah untuk mulai mengingat bakat para atlet angkat besinya. Saya pikir itu menjadi magnet yang luar biasa itu. Karena pemain Olimpian ini bukan main-main ini. Betul. Tapi kadang kita ya, biarpun kita juara Olimpik, juara apa, kalau tidak punya tidak punya naluri kepelatihan, juga belum tentu bisa gitu. Tapi biarpun kadang pelatih daerah kalau dia punya jiwa-jiwa kepelatihan ada,
bisa jadi Ya. jadi pelatih. Tapi rata-rata kalau sudah Olimpik, yang pengalaman saya nih, rata-rata mungkin karena banyak mengenyam di pelatnas kan. Ya, tentu itu Ya, itu tapi ilmu-ilmu tidak itu semua, tidak memang semua bisa memang. bisa gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Kalau saya ini kan panjang karir saya tuh. Dari tahun 89 sampai 2016 saya ikut PON tuh. Luar biasa dan sudah bernaluri sebagai pelatih ya. Saya udah muter jadi pelatih gitu. Oke. Jadi sudah apa maksudnya sudah kelihatan Iya, gitu. iya. Saya bukan ini tapi Sudah jeli ada melihat jejak-jejak ya. saya ada Iya, gitu. iya. Ada di situ. Cuma kadang kita terkendala dari PB sendiri, PB-nya itu sendiri. Oke. Gitu. Kriteria pelatih itu kadang bikin PB itu bikin apa ya? Regulasi yang membuat peraturan. ya. Tapi dari sana pelanggarannya dari sana juga. Gitu. Oke. Jadi peraturan apa namanya ya, kriteria pelatih Ya. itu paling tidak kan berdasarkan prestasi dulu lah. Nah, satu dia punya, kalau sekarang itu kan waktu zaman-zaman saya kemarin itu, kalau rata-rata kita PB ngambil atlet dari daerah, Ya. itu kadang pelatihnya diikutsertakan. Oke. Iya. Jadi Untuk PON ini ya? bukan untuk pelatnas. Untuk pelatnas ya? Oke. Pelatnas ya buat SEA Games, Asian Oke. Games, Olimpik. Dia disertakan karena Ya. dia yang membina, melatih betul. dalam kesehariannya. Tapi ternyata kan ya ada yang nggak punya pelatih, tapi juga ada sih. Tapi kita juga tidak bisa apa ya ngambil dari sisi itu aja juga. Mungkin ada juga ya seperti tadi saya bilang, mungkin dia bukan Olimpian, tapi dia punya jiwa-jiwa kepelatihan. Baik, sahabat Oponus, semakin menarik. Kita akan lebih ke dalam lagi bagaimana keterlibatan legenda hidup dari Fatmawati Oli ini terhadap cabang olahraga angkat besi. Ya. Jadi per hari ini sebagai apa ini, Kak Fatmawati? Saya tuh kalau sehari-hari sekarang kan bantu RW saya lah, maksudnya masuk terlibat dalam organisasi. Memegang ini nggak? Olahraga. Memegang apa kepelatihan di angkat besi nggak? Tadinya itu sempat kita mau apa namanya sempat pengurus RW saya ya di tempat saya tinggal tuh di Jamrut, sempat waktu rapat kemarin ngajukan bagaimana kalau kita bikin angkat besi di sini tuh, maksudnya tempat latihan. Boleh aja, saya mah siap aja, tapi cariin tempat berikut barbelnya gitu loh. Wah, ini menjadi apa ya, kita menjadi prihatin ketika sekapasitas pemain oli ini tidak memegang ya, sederhananya minimal memegang provinsi lah, memegang provinsi untuk supaya dengan pengalaman yang ada, prestasi yang ada, itu diberikan ruang untuk melatih. Ini mungkin masukan juga untuk stakeholder Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk supaya tidak ada missing link ya, mata rantai yang terputus. Ini sayang sekali. Kalaupun tidak bisa seyogyanya sih udah tingkat di nasional ya, di PB ya, seyogyanya di sana karena capaian prestasinya itu sudah mendunia. Tapi kalaupun misalnya di situ tidak ada ruang, minimal di 38 provinsi ini kan masih ada ruang. Sebenarnya bukan ruang, mematikan. Nah, katanya itu yang benar tuh, mematikan. Ini kan kalau dikasih tanggung jawab Sulawesi Selatan misalnya seperti yang dulu, ya kan? Iya. Bu Fatmawati, silakan pegang cabur angkat besi di Sulawesi Selatan. Kira-kira sanggup nggak? Ini jujur nih, saya di Sulawesi itu 1 kali PON. Ya, saya pindah ke Jawa Barat itu dari 2002 sampai 2010. Ya. Dari 2010 selesai PON itu saya pindah ke Riau. Nah, di Riau itu sampai 2016. 4 kali PON saya di Riau. 4 kali PON pegang atlet Cuma Riau, di Riau itu pernah saya ditawarin sama ketuanya situ Pak Sanusi kan. Cuma saya karena kan rumah saya ada di Bekasi. Ada anak saya juga. Jadi saya tuh bukannya nggak mau di Riau. Tapi karena ya. Kalau respon Jawa Barat seperti apa? Lah saya kemarin di Jawa Barat sempat rame gitu. Bahkan saya sudah ikut
termasuk saya yang ikut kepelatihan gitu loh, kayak tes kepelatihan gitu kan, PPLP. Tetap aja waktu itu ada masalah lah di sana ya. Jadi saya kembali itu melatih. Nah, di sana itu lebih lucu lagi, seperti Kabupaten Bekasi itu ya, kepengurusannya dulu. Kita itu mau membina, tapi kalau saya bilang dia membinasakan gitu. Oh, Kenapa saya bilang membinasakan? Atlet kita medali emas dicoret, dicoret gitu loh, buat Porda ya. Kita udah capek-capek ngelatih, kita udah ini dicoret karena ada masalah pribadi sama pelatih. oh, Dua, kita punya ATI PPLP. iya, ATI PPLP itu punya kans untuk masuk PPLP. iya. Kagak boleh berangkat, alasannya nggak ada gunanya. Oh, Lu gunanya lu jadi, makanya saya bilang jadi pengurus itu yang ngerti olahraga, jangan yang nggak ngerti olahraga gitu. minimal dia pelaku olahraga, jadi tahu. Pelaku olahraga pasti bagus, Pak. Iya. Lah ini kagak ngerti apa-apa soal olahraga angkat besi, ya kan? Wah, Jadi ini luar biasa ya, sangat memprihatinkan. emang gitu. Nggak benar. Putri terbaik bangsa malah kehilangan slot, Ya, ya kehilangan ruang untuk dia bisa Karena- berdharma bakti pada negara Betul. ini ya. karena kalau jiwa-jiwa kita ini kayaknya nggak usah diragukan deh. Ya, Nggak usah, karena buktinya sudah ada. ya sudah ada. Ini Setiap- medali-medali ini lah Lah. buktinya. Tidak usah lihat ini karena hasil prestasi. Oke. Kalau kita melatih kan belum tentu bisa. Nah, saya boleh dilihat dari 2015 saya melatih di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah dari nol sampai bisa Berlaga di. bersaing gitu. Ya, ya. Bersaing sama atlet-atlet lama bisa. Ya, Terus saya pindah di Bekasi, masuk pelatnas 2 orang, masuk PPLP 2 orang. Ya kan? ya, Apalagi jejaknya yang mau dicari gitu loh. ya, ya. Nah, sekarang itu kalau pengurusnya nggak ngerti olahraga, udah kak aja deh, jangan. Iya. Kasihan atlet. Ya, Percaya nggak kalau gaji saya 1 juta di Kabupaten Bekasi itu untuk 1 bulan 1 bulan melatih. melatih. Iyo. Saya karena hobi, 1 hobi, 2 jiwa saya tuh udah Iya, cinta mati di iya, sini. iya, Bekasi. iya. Sudah Orang kaya nggak percaya, Fatma itu gajinya nggak percaya. Saya itu bolak-balik aja udah berapa? Iya, Belum anak-anak beliin suplemen. Kadang kita ke Iya. tempat massage karena kita nggak ada gitu. Iya, iya. Dari ketua umum itu ada satu bulan tuh berapa gitu ya? Saat ini anggaran 150 1 bulan. untuk PB itu jatuhnya turunnya dari KONI atau dari Kemenpora? Kayaknya sih Kemenpora. Kemenpora langsung ya Kalau sekarang. saya kan kabupaten. Oke. Saya kalau soal di Platnas itu bukan ranah saya, Oke. cuma sebagai yang menorehkan banyak prestasi di olahraga angkat besi ini, saya gatel juga. Maksudnya, Bagaimana mungkin seorang pemain Olimpiade pegang kelas kabupaten? nah, Itu kan ya kita lihat ya. kalau mereka mau bukti kan sudah kelihatan. Iya, iya, kan? iya. Boleh juga tanya atlet-atletnya yang pernah dilatih kan, bagaimana? Gitu. Ya, paling tidak diberikan kesempatan untuk bisa menorehkan prestasi. Sekarang gini, kadang orang bilang coba kamu dari nol. Nanya, coba kamu dari nol melatih. Ini umur saya berapa? Saya pensiun itu 2016. Suruh saya ngelatih dari nol itu otaknya taruh di mana? Iya nggak sih? Pakai otak gitu Iya, loh. iya, iya. Nggak boleh seperti itu. Kita itu kalau dikasih kesempatan, ngerti nggak? Sudah dosen Iya, luar biasa lah istilahnya seperti kelasnya ya kan? Lu mau teknik ayo, ya kan? Mau secara langsung Iya. strategi pertandingan ayo. Tapi kan kapasitasnya ini bukan guru sekolah dasar dong. Gitu. Dosen dong ini. Iya udah ya kita itu ya bukannya Iya. apa ya, bukannya membesar-besarkan, Ya tapi memang yang berbicara itu apa yang ini Prestasi, seperti ini iya. gitu loh yang ya kan. Dan saya itu nggak pernah apa namanya ya, nggak pernah nggak vakum. ya, Saya di Rio itu latihan sambil melatih juga anak-anak, dampingi anak-anak. iya. Ya itu tanpa pamrih, nggak ada gaji, nggak ada. Cuma karena seneng aja. 1 juta gaji itu sampai bela-belain gitu loh. Akhirnya dinaikin karena ribut itu kan, dinaikin 2 juta. Coba kalau pelatih lain selevel-level saya mau digaji 1 juta nggak bakal mau. Wah, Karena ini- saya apa namanya ya, terlalu cinta di angkat besi, 2 udah mendarah daging. Gitu. Jadi Iya. sudah tidak memikirkan sana sini. Emang mungkin saya jalannya
lempeng-lempeng aja gitu loh. Saya Ini untuk bengko-bengko itu susah. ya, ini jadi begini, negara itu kan berkewajiban untuk merawat. Ini Ya, kewajiban negara sebetulnya betul. untuk merawat anak bangsanya yang telah berprestasi sehingga menjadi satu mata rantai panjang Ya, yang akan menghasilkan betul. prestasi lagi. Betul. Jadi Bahkan bingung loh. ya, Saya ini ya istilahnya ya dari tahun 89 sampai 2008 itu di pelatnas tuh ya. Ya. Paling saya tidak masuk pelatnas kalau lagi Ya. melahirkan Ya. ya. Terus berjuang itu untuk Indonesia udah nggak usah diragu-ragukan lah ya. Iya, Tapi herannya itu loh, setiap ada penghargaan, setiap ada apa namanya ya sejenis-jenis bonus-bonus buat ya, yang sudah pensiun gitu loh, nggak nyampe gitu. Sedangkan di bawah saya itu nggak juara SEA Games aja dapat gitu loh, yang jadi masalah. ya, ya, Saya kemarin tuh bisa tuh sampai dipertanyakan medalinya mana, piagamnya mana. Ya saya minta aja tanda tangannya Mbak Yayu, ya, ketua Olimpian kan. ya, Alhamdulillah pakai tanda tangan dia tetap naik di deputi kan. ya. Akhirnya cair biarpun nggak banyak, tapi di Haornas kemarin ya jangan Ini lihat kan ininya. kita perlu apa ya, bukan penghargaan sesaat, Ya, tapi perawatan yang berkesinambungan Ya. terhadap para atlet yang berprestasi. ya, Ini mungkin semoga nanti Mas Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang baru ini bisa menonton ini dan mungkin bisa melakukan sebuah apa ya, gerakan, sebuah langkah yang mengakomodir seluruh mantan-mantan atlet Olimpiade untuk dia tetap berada di lingkarannya, betul. entah sebagai pelatih, Ya. entah sebagai motivator, Ya. pokoknya dia harus terlibat di Iya. dalam. Minimal pegang provinsi dong, Ya, ya kan? Minimal bisa, pegang provinsi lah. bisa. Masa kelas kabupaten ya kan? Iya. Ini kan luar biasa, ini kejuaraan dunia medali emas loh. Sebenarnya kalau kayak saya ini ya tidak masalah mau di kabupaten mau di mana aja, yang penting itu didukung gitu, ngerti nggak Pak? Iya, iya. Didukung, Disupport ya. disupport gitu loh Pak, jangan dimatikan. Iya. Itu kalau udah banyak dimatikan tuh, kalau di Bekasi tuh dimatikan tuh, kabupaten ya, Kabupaten Iya, Bekasi itu dimatikan. Itu istilahnya saya nih kita ini melatih udah siap tempur, Iya, terus dilucutin itunya luar biasa. senjatanya gitu. Ini harus. Itu terjadi di Bekasi. Iya, Akhirnya benar, Porda hancur. iya. Ini Tapi bukan saya latih ya. ini yang ambang batas kepatutan dan kelayakan sebuah prestasi kan juga harus dipertimbangkan kan. Betul. Ya, masa pemain Olimpiade medali emas, juara dunia pegang kabupaten, pegang provinsi dong minimalnya. Kalau mengerti olahraga dan netral pasti pikirannya seperti itu. Iya, Tapi kalau orang yang udah diracunin rasa-rasa tidak Iya. suka, iri, apa itu pasti akan merusak prestasi. Ya, akan betul. merusak Bertolak prestasi. belakang sama Iya. yang nyata-nyata di Iya. depan mata gitu. Iya. Sudah, mungkin semoga someday Opponus bisa bincang-bincang dengan Mas Dito ya, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru ini. Semoga di penghujung dari pemerintahan Pak Jokowi ini bisa menemukan formula. Intinya sederhana saja, libatkan semua atlet yang pernah berprestasi Betul. di tingkat dunia. Iya. Yang ikut Olimpiade, karena Olimpiade ini multi event yang paling besar, tertinggi. yang paling tertinggi kastanya di bumi ini kan. Nah, sayang sekali kalau negara tidak mengakomodir. Iya. Ada 38 provinsi yang bisa menjadi bahan untuk para pemain Olimpian ini mendarma baktikan ilmunya, Iya, betul. kemampuannya untuk bisa mencetak prestasi lagi. Itu kan luar biasa ya. Ada 5 orang dikasih di tiap provinsi. Ayo coba Iya. siapa nih. Iya, nah, itu betul. akan menjadi Iya. akan menjadi daya tarik Iya. juga. Jangan dimatikan. Jangan malah nggak dapat tempat. Masa atlet Olimpiade Kalau saya bilang dimatikan emang. pegang kabupaten ya. Aduh. Itu kan kelas Porda kalau Ya, kabupaten. betul. Itu kan kelas Porda. Ini kelas Betul. negara loh, kelas Benar. Olimpiade loh. Lagian juga gini loh.
untuk jadi pelatih tuh dikira juga enak gitu kan. Iya, pasti sama Atlet itu tertibnya. tetap aja bonusnya lebih banyak daripada Iya, pelatih. iya, Pelatih itu kasihan, entah iya, kemana jalurnya pelatih itu kayak tidak oke lah dihargai, iya. tapi tidak apa ya, tidak Tidak sepadan maksimal, ya, tidak belum sepadan sepadan ya. sama. Coba emang kalau ada atlet nggak ada pelatihnya emang Nggak bisa? bisa, Nggak itu bisa. satu Jadi harus nafas satu itu. paket. Itu satu nafas itu. Jangan atletnya sekian, pelatihnya Oke. kasihan gitu loh. Iya, Ya pelatih kan kadang bertiga satu iya. tim kan. Lah kalau Ada, medalinya perunggu, pelatihnya atletnya dapat 100, pelatihnya 50, iya, 50 bagi 3, iya, iya. bertahun-tahun melatih. Latihannya sama, Nah, waktunya sama. nah, malah lebih parah Malah waktunya lebih pelatih parah nggak ya. tidur, Iya, bikin iya, program. Tapi luar ya biasa. gitulah, cobalah pelatih supaya Diberikan tempat aja ya, dulu ya, diberikan tempat. inilah minta perhatiannya supaya masalah bonus-bonus kayak gini diperhatikan juga lah. Bukan hanya di Kemenpora, di daerah-daerah provinsi seperti itu juga. Iya, Sama. iya, iya. Levelnya itu pelatih sama atlet itu jauh. Ini kalau pemain Olimpiade membawa atletnya berlaga di PON kan pantas. Masa berlaga di Porda? Ya Nah, kan masa ini pemain tapi Olimpiade gitu kan. tapi Olimpiade kalau dapat medali mungkin lawannya nggak usah ngangkat udah juara gitu loh. Iya, Emang iya. sih itu perlu dipikirkan juga. Itu kan hajat 4 tahun sekali 4 tahun juga. sekali. Mas Dito, sekali lagi kalau pemain Olimpiade pantasnya pegang provinsi lah. Ya, masa tidak ngasih kepercayaan gitu Masa kan? tidak percaya sedangkan prestasinya. Sebenarnya bukan tidak percaya, dia sudah tahu. Cuma Oke, emang regulasinya ada sedikit-sedikit oke, oke. gimana gitu ya. Jadi tetap perlu fair play juga dalam Ya, berorganisasi. betul. Iya kan? Jangan suka-suka Anda gitu loh. Iya, Maksudnya dilihat juga, oh ini pantas, dikasih kesempatan, ya kan? Ya bukan iya, saya asal-asal ngomong, coba aja tes, iya, ya. Gitu kan? iya. Lu bisa apa sih? Gue medali emas dong. Ya, Gue pelatih dong, wajar iya. dong. Tolak ukur apa yang lu cari sama Iya, gua, iya. ya kan? Masa hanya berdasarkan selembar kertas Ya, yang itu apa? menjadi acuan kan nggak Iya, bisa kan? selembar kertas itu apa Itu juga apa kan? juga ya. Nah, karena kita ini udah hampir nafas kita tuh habis di olahraga gitu. Iya, 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 iya. Iya. Kita ngerasain jadi atlet itu kayak apa gitu kan? Ya Ninggalin kehilangan masa keluarga. bermain. Iya. Banyak yang dihilangkan Iya. orang untuk kita berlatih. Bahkan keluarga kita korbankan. Keluarga sampai tidak dapat perhatian untuk Iya. mendapatkan prestasi-prestasi ini. Ini kan nggak bisa beli di mall. Nggak bisa. Nggak bisa dibeli. Lu latihan pontang-panting ngesot-ngesot belum tentu dapat Belum medali. tentu. Kalau memang saatnya rezekinya belum sampai ya. Jangan dapat medali, lolos saja belum tentu. Iya, Kan iya, gitu. iya, iya. Ini menjadi catatan penting, sahabat Oponus, betapa mengerikannya. Mengerikan. Iya, mengerikan. Karena kita lemah ya dalam hal perawatan. Dalam hal perawatan, melahirkan, membesarkan, mencetak prestasi bisa. Iya. Tapi merawatnya yang tidak Iya. bisa. Karena ada mata rantai yang diputus. Iya, betul. Saya yakin sekali bahwa apabila ini dilibatkan, terus dia akan membesar, prestasi Betul. itu terus akan Ya, insya Allah mungkin dari 10 mungkin jadi 1, 2 kita kan nggak tahu pasti ada. karena butuh waktu. Ya, karena di depannya ini adalah legenda hidup. Dia termotivasi. Iya. Tidak usah disebutkan. Lu mau jadi medali emas kejuaraan dunia enggak? Mau lolos olimpiade enggak? Ini coachnya sudah lolos. Dia otomatis akan karena Berjuang akan dulu. berjuang karena tetap ya seorang pelatih itu atlet itu akan melihat torehan prestasi sang pelatih. Ya, betul. Ya kan? Lebih ini Sebagai lebih tolak ukur ya dong. ada gitu. Nah, Pelatih saya gini, gue pelatih harus saya bisa. Ya, pemain apalagi Olimpiade. pelatihnya ini Harus orang Olimpik bisa ngasih motivasi, ya, tambah semangat. Gitu. bisa lebih dari prestasi Iya. pelatihnya. Betul, bisa jadi. Harus Tidak ada yang seperti tidak itu. mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dan Iya. belum tentu juga atlet bisa menyamai pelatihnya karena angkat besi itu apalagi di putri ya. Iya. Ya tidak ada yang tidak mungkin kalau saya Oke. bilang ya. Semuanya Kansnya besar bisa. ya, Iya, kansnya betul. besar ya. Apalagi dulu di zamannya Lisa, zaman-zaman dulu kan. Karena Iya. angkat besi ini kan dari tahun berapa baru ada Olimpiknya? Iya, iya, baru masuk ke Iya, Olimpik ya. iya. Luar biasa ini yang harus kita rawat. Ada harapan, silakan disampaikan untuk pengurus, untuk Menpora, terutama dalam hal ini untuk Menpora. Silakan disampaikan. Iya. Harapan saya supaya cabur-cabur
cabur-cabur yang ada di Indonesia ini yang dinaungi oleh Kemenpora, terutama angkat besi, supaya lebih selektif, lebih lebih memberi peluang untuk mantan-mantan atlet yang merasa mampu untuk berdedikasi buat bangsa dan negara ini. Berilah kesempatan untuk membuktikan bahwa mantan-mantan atlet ini juga mampu berbuat yang terbaik untuk bangsa ini sebagai pelatih. Oke, baik. Salam olahraga, bravo. Siap, Jaya. siap. Baik, sahabat Oponus, kita barusan sudah dalam sekali melihat kedalaman perjuangan atlet olahraga. Negara dan olahraga adalah satu tarikan nafas. Di mana ada negara, di situ ada olahraga. Terima kasih Kak Fatmawati Oli. Siap. Semoga ini nanti bisa didengar dan direspon oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Siap. Untuk supaya diberikan ruang mendharma baktikan ilmunya kepada bangsa dan negara. Siap. Amin. Amin. Siap. Terima kasih sahabat Nusantara, sahabat Oponus. Salam olahraga. Jaya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.